Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faridah. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau demo bagaimana menerapkan virtual machine menggunakan Hyper-V. Jadi sebelumnya, apa itu virtual machine? Virtual machine itu merupakan perangkat lunak yang dapat mengisolasi sebuah mesin komputer serta dapat menjalankan semua program yang sama seperti pada komputer aslinya atau biasa disebut duplikat dari sebuah mesin komputer asli. Jadi virtual machine itu layaknya komputer dalam komputer. Jadi kita membuat virtual komputer atau virtual mesin komputer menggunakan komputer asli. Jadi nanti kita lihat saja bagaimana virtual machine yang dimaksud. Nah, lalu di sini menggunakan Hyper-V. Apa itu Hyper-V? Hyper-V itu merupakan fitur mesin virtual yang dibangun pada Windows. Jadi ini merupakan fitur bawaan dari Windows. Namun fitur Hyper-V itu hanya terdapat pada Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro, dan Windows 10 Education. Sementara laptop saya operating systemnya itu merupakan Windows 10 Home. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan Hyper-V? Nah, jadi ada cara bagaimana untuk kita tetap bisa menggunakan Hyper-V. Jadi kalau pada Windows 10 Enterprise Pro dan Education, Hyper-V-nya itu sudah menjadi fitur bawaan. Jadi sudah terinstal lebih dulu. Sehingga untuk kasus seperti saya yang Windows-nya merupakan Windows 10 Home, maka saya harus menginstal Hyper-V-nya dengan secara manual. Saya sudah menginstal Hyper-V terlebih dahulu sebelum membuat tutorial ini. Jadi ada cara untuk mengecek bagaimana apakah sudah ada Hyper-V dalam laptop kita. Jadi itu dengan sistem info pada command prompt. Nah, lalu di sini dia akan loading. Nah, di sini. Pada bagian Hyper-V requirements, jika yang muncul adalah a hypervisor has been detected, berarti Hyper-V-nya sudah ada terinstall di laptop. Nah, sementara jika Hyper-V-nya belum ada, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa pada laptop atau pada operating system tersebut dapat menggunakan virtual machine. Nah, di sini kan ada virtualization enable in firmware. Yes, semuanya yes. Nah, lalu karena saya sudah menginstal terlebih dahulu Hyper-V-nya, maka langsung saja saya akan ke bagian bagaimana menerapkan virtual machine menggunakan Hyper-V. Baik. Jadi kita cari Hyper-V Manager, klik. Nah ya, jadi muncul di sini Hyper-V Manager. Untuk membuat virtual machine yang dimaksud, bisa kita langsung saja connect to server. Lalu local computer, oke. Nah, lalu di sini akan muncul sidebar, di mana di sini kita akan membuat virtual machine. Namun pertama-tama kita untuk dapat membuat virtual machine, maka kita perlu untuk membuat virtual network yang akan kita gunakan pada virtual machine nanti. Jadi sebelumnya saya sudah membuat virtual network terlebih dahulu dengan nama jaringan CC. Mudah saja cara membuatnya, itu dengan pada bagian new virtual network switch, itu pilih yang eksternal, lalu create virtual switch, beri nama, lalu klik OK, maka akan tersimpan seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai membuat virtual networknya, maka kita dapat membuat virtual machine dengan cara new, lalu virtual machine. Nah, akan muncul Windows baru, yaitu New Virtual Machine Wizard. Kemudian kita klik Next. Nah, lalu di sini kita beri nama virtual machine-nya. Misalnya di sini saya memberinya nama percobaan VM1. Nah, lalu kita klik Next. Nah, di sini mengikuti default, saya memilih Generation 1. Lalu klik Next. Lalu di sini ada assign memory, yaitu memori yang kita berikan untuk virtual network, semacam RAM. Jadi ini menyesuaikan karena laptop saya hanya memiliki RAM 4 GB. Jadi memori yang bisa saya berikan di sini terbatas, mengingat
nanti akan sulit atau malah tidak bisa jalan kalau misalnya memorinya terlalu tinggi atau banyak gitu kan. Di sini saya memakai default saja yaitu 1024, bisa diganti seperlunya atau bebas mau berapa. Lalu di sini pastikan bahwa use dynamic memory itu kita checklist, lalu next. Nah, di sini pada configure networking ini adalah di mana kita menghubungkan virtual network yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di sini saya menggunakan jaringan CC. Lalu next. Nah, lalu di sini untuk membuat virtual hard disk-nya, saya tetap membiarkan nama yang sudah ada tadi, percobaan VM1, lalu next saja. Nah, lalu di sini ada instalasi untuk operating system. Jadi saya sebelumnya sudah menginstal operating system, sudah mendownload lebih tepatnya ISO untuk Ubuntu Linux, operating system Linux. Jadi ketika kita sudah mendownload operating system, maka bisa langsung kita browse di sini, kita pilih open, lalu langsung saja next. Nah, lalu di sini akan ada summary, yaitu apa yang sudah kita konfigur sebelumnya, yaitu nama VM-nya percobaan VM1, generation 1, memorinya 1024 MB, kemudian network yang digunakan jaringan CC, kemudian hard disk-nya tersimpan di sini, lalu operating system yang digunakan tadi yang sudah kita browse yaitu Ubuntu, lalu finish dan tunggu. Nah, ada kesalahan di sini. Ya, berhasil. Sebelumnya saya sudah sempat mencoba untuk membuat virtual machine dan berhasil dengan nama yang sama, percobaan VM1. Mungkin karena sudah ada sebelumnya hard disk dengan nama yang sama, jadi dia gagal sehingga saya ganti namanya tadi dan berhasil. Nah, kemudian sudah muncul ini percobaan VM1. Lalu kita coba apakah berhasil dijalankan virtual machine-nya, yaitu dengan start. Kita tunggu sampai dia selesai mengkonfigurasi operating system yang Ubuntu tadi. A few moments later. Later that same evening. Nah, ya, sudah muncul. Kita tunggu sampai window-nya muncul untuk menginstalasi operating system-nya. Ya. Nah, karena di sini kita akan mencoba saja, jadi saya memilih untuk mencoba, bukan menginstal.
Jadi ini masih coba, karena mungkin menginstalnya mungkin lebih makan waktu. Jadi kita tunggu dulu. Twelve seconds later. What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Ya, berhasil. Nah, ini sudah muncul virtual machine yang dimaksud. Jadi ini kan seperti ada layar, namun menggunakan, ada desktop, namun menggunakan Ubuntu operating system. Jadi ada komputer virtual yang bisa kita gunakan, kita jalankan layaknya kita menggunakan komputer yang menjadi wadah atau induk dari virtual machine ini. Oke, ini agak not responding ya. Nah, yang jelas ini sudah berhasil kita membuat virtual machine dengan menggunakan operating system Ubuntu dengan menggunakan Hyper-V pada Windows 10 Home. Jadi nanti mungkin bisa mengklik pasang Ubuntu ini jika ingin menginstal operating system pada virtual machine ini. Ya, saya rasa sekian. Terima kasih. Untuk menghentikannya bisa save untuk menyimpan progres yang sudah dijalankan tadi, untuk menyimpan checkpoint. Iya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga dapat membantu. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.